Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang apa sebenarnya arti likuiditas saham ya. Yang mana kadang-kadang ada doktrin yang menurut kami justru membuat retail tidak leluasa dalam investasi di pasar modal. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi, ada yang bertanya seperti ini di kolom komentar. Apakah ada rule of thumb-nya, Mas? Rasio total transaksi harian berbanding market cap sehingga dapat dikatakan liquid, karena transaksi harian juga harus melihat market cap-nya. Terima kasih. Jadi pertama, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, liquid itu artinya cair. Maksud cair dalam arti kata saham itu artinya adalah transaksinya bisa berjalan lancar antara jual atau beli. Jadi Anda jual, ada yang membeli, Anda beli, ada yang menjual. Sehingga suasananya menjadi cair, gitulah sederhananya. Nah, apa yang kemudian ingin saya katakan, kadang di pasar modal itu retail memahami bahwasanya saham liquid itu ya kayak BBRI, Unilever, Sido, Goto, Ado, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya justru akhir-akhir ini saham-saham big caps jatuh semuanya ya. Tapi kemudian mengartikan saham-saham seperti GTRA, CSR, Apex, Swiss, MGLV, dan lain sebagainya banyak itu saham yang tidak liquid, sehingga kemudian orang seolah-olah dilarang untuk masuk saham-saham seperti ini. Padahal banyak sesuatu ya yang bisa kita temukan di saham-saham selain ini ya, tidak selalu saham ini kan hanya contoh saja beberapa. Nah, mari kita lihat contoh saham liquid ya. Ini sesuai pengertian yang umum kita ketahui. Kenapa saham-saham seperti BBRI, Auto, kemudian saham Elsa itu kok disebut dengan saham liquid? Karena lot yang membeli ya di sini dan juga lot yang akan menjual di sini, offer ini ya, ini jumlahnya sangat banyak, sehingga kalau Anda sewaktu-waktu ingin membeli itu tersedia, ingin menjual juga ada yang beli. Jadi bisa dicairkan sewaktu-waktu uang Anda. Jadi seperti itulah. Ini contoh-contoh ya. Masih banyak contoh yang lain. Nah, tapi sebetulnya saya ingin mengatakan gini, likuiditas saham itu tergantung jumlah uang kita. Ya. Contoh saya katakan. Ini ada saham Elsa. Harganya 448 saat ini ya. Kemudian di salah satu lotnya, yang mana saya ambil lot yang agak kecil lah ya, 3000 lot ini ya. Yang lain kan ada 55.000 lot, ada 5.000, ada 27.000. Saya ambil yang 3.000. Dimana kalau kita uangkan itu sebanyak 136 juta. Ya. Ini nilainya. Maka jika uang Anda untuk masuk di saham ini sebesar 200 juta, saham ini liquid. Tapi kalau misalkan uang Anda nilainya 500 juta, ini tergolong menurut kami ya, ini menurut kami tidak begitu liquid. Kenapa? Karena kalau kita jual di sini akan menjatuhkan beberapa tik ya. Kurang begitu liquid lah. Apalagi uang Anda 1 miliar misalkan masuk di saham ini ya, harus beberapa tik untuk menjual saham ini. Nah, jadi kalau menurut kami ya, itu tergantung jumlah uang kita. Seberapa banyak. Saya pernah melihat sebuah foto itu di mana dia meletakkan di satu saham itu 10 miliar. Ya. Masuk di sini ya nggak liquid buat dia. Ya. Masuk di saham seperti misalkan Auto ini ya, bagi dia tidak begitu liquid. Dia masuk BBRI itu liquid. Nah, coba bandingkan dengan saham ini ya. Ini ada saham yang namanya Ruiz ya. Saya tidak mempromosikan saham, ini kan mencari saham yang bid overnya kecil plus harga sahamnya kecil.
Saya ambil lot yang paling kecil aja lah, yang 100 ini ya. 100 lot. Itu kalau kita hargai hanya nilainya 1,7 juta. Maka kalau uang Anda hanya misalkan 1,7 juta masuk di sini, ya masih liquid. Kalau misalkan uang Anda 6 juta pengen masuk sini, ya sudah tidak begitu liquid. Ini kan sewaktu-waktu ya. Anda kalau memperhatikan transaksi saham-saham yang gini, itu satu waktu itu kolom lot atau bitnya itu hanya 10 hanya 50, 40 itu bisa terjadi. Ini udah agak mending, ini udah agak ramai karena minyak sudah naik ya. Jadi tergantung uang kita. Maka sekali lagi pertanyaannya adalah berapa uang kita. Itu menentukan arti likuiditas saham. Jangan tertutup mata dengan definisi saham liquid itu harus BBRI, BBNI. Saya sering menemukan teman-teman yang baru masuk itu ya harus masuk saham-saham itu. Tidak selalu. Kalau misalkan mengatakan saham lain kan gorengan, jelek atau apa, ya oke lah, kita bicara likuiditasnya aja kan hari ini. Maksud saya kalau kita sudah terbuka dengan pengetahuan ini, maka kita tidak terkotak untuk hanya masuk di saham-saham itu. Karena jumlah saham di pasar modal ada 800-an sekian, mungkin lebih 800 sekarang. Taruhlah misalnya, setengahnya jelek, berarti kan ada 400-an. Tidak hanya LQ45 yang jumlah 45 seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya hanya ingin mengatakan ketika kita masuk di pasar modal dan bertanya, saham liquid itu yang kayak apa? Ya tergantung uang kita. Kalau uang kita 100.000 masuk di saham mana aja bisa jadi liquid. Ya. Kalau masuk di saham-saham seperti yang kecil ya liquid aja. Tapi kalau uang kita memang banyak dan di pasar modal saya mengetahui banyak orang yang punya uangnya sangat banyak sekali ya. Miliaran untuk hanya satu saham ya. Saya sarankan jangan masuk saham yang kecil-kecil mini seperti ini. Anda mini seperti ini ya, ini Anda jadi bandar kalau seperti itu. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi kalau menurut kami ini ya, tidak hanya ditentukan oleh kapitalisasi pasar, likuiditas itu, tapi Anda lihat bid dan offernya. Bid berapa, offernya berapa, dan berapa uang yang kita punya untuk masuk di sebuah saham, itulah yang menentukan arti likuiditas itu sendiri untuk kita. Tapi ini ya, Anda kalau sudah lama di pasar modal pasti tahu saham tidak liquid itu suatu hari akan liquid ketika sudah banyak orang mengetahui sisi terbaik dari saham itu. Saham tidak liquid hanya karena saham itu belum diketahui aja atau memang jelek ya. Jadi seperti itu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan cantumkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.